Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-muridku semuanya yang ada di rumah, semoga kalian tetap fokus, tetap semangat, dan tetap berada di depan laptop kalian untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang gerak lurus berubah beraturan, atau disingkat dengan GLBB. Apa itu GLBB? Jadi dari kalimatnya sudah cukup jelas ya. Gerak lurus, berarti gerakannya adalah lurus. Kemudian gerak lurus berubah beraturan. Apa yang berubah secara beraturan? Ya, kita akan simak dalam video ini. Tetap semangat dan tetap fokus. Selamat menyaksikan. Kita sama-sama buka dengan membaca basmalah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran. Jadi kita akan jadi menganalisis besaran-besaran fisis pada GLB dan GLBB. Kemudian penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tema yang akan kita bahas, indikatornya yang pertama ini ya. Jadi kita akan memahami gerak lurus beraturan. Jadi ini kemarin sudah kita sampaikan ya. Jadi gerak lurus beraturan mungkin masih ingat? Ya. Jadi gerak dengan lintasan lurus. Kemudian yang beraturan apa? Ya, kecepatannya. Kemudian kita pada kali ini kita akan lanjutkan, yaitu tentang gerak lurus berubah beraturan. Sebelumnya coba kalian amati video ini. Kalian amati bagaimana kecepatan gerak mobil ini. Bisa percepat aja. Siput perlahan bergerak lurus menuju jamur. Ya. Jadi ini seekor siput ya. Jadi bergerak dengan lintasan lurus. Kalian bisa amati bagaimana kecepatannya ya. Jadi kalau satu kotak itu mewakili 1 cm, jadi satu kotak 1 cm ya. Sehingga dari hasil pencatatan waktu itu seperti ini. Jadi pada detik ke-1 menempuh 2 cm. Kemudian detik kedua menempuh jarak 6 ya. Ini titik yang ke-6. Kemudian pada menit ketiga mencapai 12 cm dan seterusnya. Kecepatan siput pada itu sama dengan 2 -0 ya. 1 -0 sama dengan 2 cm per menit. Kemudian kita bisa melihat bisa menghitung berapa kecepatannya ya. Jadi ini contohnya. Jadi kecepatan masih ingat yang kemarin? Ya. Jadi kecepatan itu kan jarak yang ditempuh dibagi dengan waktu. Jadi kalau ini posisinya 0, ini posisi 2, berarti perpindahannya adalah 2-0 dibagi 1 dikurangi 0. Berarti ini kecepatannya berapa ini? Jadi misalkan ini dari sini ke sini itu adalah V2. Kecepatannya V2. Berapa besarnya? Ya. Berarti 6 dikurangi 2 dibagi 2-1 itu 1 ya. Sehingga hasilnya berapa ini? Hasilnya adalah 4 cm per menit. Kemudian dari menit kedua ke menit ketiga ini perpindahnya berapa? Ya, 12 dikurangi 6
yaitu 6 ya. Kemudian waktunya 3 dikurangi 2 yaitu 1. Berarti berapa ini? 6 cm per menit. Kemudian selanjutnya dari menit ketiga sampai menit keempat, ini perpindahannya berarti 20 dikurangi 12 yaitu 8 ya. 8 cm ditempuh dalam waktu 1 menit. Sehingga kecepatannya adalah 8 cm per menit. Kemudian selanjutnya pada detik keempat sampai detik kelima, sampai sini ya. Jadi siput itu menempuh perpindahan berapa? Ya, berarti 30 dikurangi 20 yaitu 10. Dibagi 5 kurangi 4, 1. Jadi 10 cm per 1 menit. Ya, sekarang kalian perhatikan bagaimana besar kecepatannya. Jadi ini pada menit ke-1 itu 2, kemudian menit kedua itu 4, menit ketiga 6, menit keempat itu 8, dan menit ke 5 10. Kira-kira berapa besar kecepatan menit ke-6? Kita bisa lihat ya, 2 menjadi 4 itu berarti tambah berapa ini? Jadi ini tambahnya berapa? Tambahnya 2. Dari 4 ke 6 tambahnya 2. Dari 6 ke 8 tambahnya 2 juga. 8 ke 10 2. Artinya penambahan kecepatannya adalah tetap. Penambahannya tetap, tapi nilainya semakin besar. Inilah yang disebut sebagai ini ya, gerak lurus. Jadi karena lintasannya lurus, kemudian berubah beraturan. Berubah beraturan berarti kecepatannya berubah secara teratur. Itu ya. Ya, jadi ini penjelasannya di adanya. Jadi penambahan kecepatannya tetap, yaitu 2 cm per detik. 2, 4, 6, 8, 10. Jadi inilah yang disebut GLBB. GLBB. Gerak lurus berubah beraturan. Jadi dengan penambahan kecepatan sama ya. Sehingga pada GLBB ini ada istilah percepatan. Ada istilah percepatan. Percepatan ya. Jadi percepatan itu adalah perubahan kecepatan dibagi dengan perubahan waktu. Atau simbolnya adalah A ya. Kita bisa melihat dari detik ke-1 ke detik kedua, ini berapa percepatannya? Percepatannya kan berarti kecepatan akhirnya itu 4 dikurangi kecepatan sebelumnya itu 4 dikurangi 2 dibagi delta T nya yaitu 2 min 1. 2 min 1 berarti 2 cm. Ini cm per menit kan ya. Dibagi dengan T nya adalah 1 menit. Sehingga percepatannya adalah 2 cm per menit kuadrat. Itu ya. Kemudian misalkan dari detik kedua ke detik ketiga, jadi detik kedua ketiga ini percepatannya berapa? Coba ini kita hitung ya. Jadi percepatan A sama dengan delta V dibagi dengan delta T.
yaitu kecepatan akhir atau biasanya simbolnya VT dikurangi kecepatan awal dibagi T2 min T1, yaitu 6 dikurangi 4 dibagi 3 min 1. Berarti ini sama ya, 2 cm per detik kuadrat. Jadi inilah percepatan. Atau kalau kita rumuskan, jadi ini ya, jadi persamaan percepatan adalah delta V dibagi dengan delta T. Atau ini bisa kita rumuskan, delta V adalah VT min V0 dibagi T2 min T1. Jika perubahan waktunya adalah T, maka A sama dengan VT min V0 dibagi dengan T. Sehingga ini ya, VT min V0 sama dengan AT, atau VT sama. Terima kasih, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.